Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu para calon penghuni surga, semuanya yang ada di sini calon-calon penghuni surga. Karena Bapak Ibu sudah berpuasa. Baginda Rasul sabdakan, la yadkhuluna illa shaimun. Tidak akan masuk ke surga ini kecuali orang-orang puasa. Yuqalu ar-rayyan, disebut pintu itu pintu ar-rayyan. Bapak Ibu kita bersyukur karena disiapkan oleh Allah pintu namanya ar-rayyan, dan tidak masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Bahkan ketika orang yang berpuasa sudah masuk semua, tentunya membawa KTP Bapak Ibu. Pak Munsoji Islam pernah puasa. Ada yang sering puasa, jarang berpuasa, enggak pernah puasa sama sekali. Pernah berpuasa, masuk pintu ar-rayyan, masuk surga. Sering berpuasa, masuk pintu ar-rayyan, masuk ke surga. Ada yang tidak berpuasa, ngaku-ngaku puasa, enggak boleh masuk. Ketika sudah masuk orang yang ahli puasa dan pernah berpuasa di pintu itu masuk surga, ditutup. Setelah ditutup ada orang yang masuk, ditanya KTP-nya mana? Bukan ahli puasa, gak boleh masuk. Kita tetap bersyukur dan wajib bersyukur kepada Allah. Bau mulut kita Bapak Ibu dihargai oleh Allah lebih harum dari minyak misik. Famus shaimi atyabu minal miski. Bau mulut kita ini harum di sisi Allah Bapak Ibu. Tapi berdasar hadis itu jangan Bapak Ibu ketemu orang jangan. Itu jelas baunya. Kita ngerti bahwa bau mulut kita itu bau ketika berpuasa, tapi dihargai oleh Allah karena kita berpuasa itu dengan baunya lebih harum dari minyak misik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya mau bercerita tentang ibu yang umurnya 45 tahun. Kemudian menelpon saya jam 9 pagi, Ustadz saya mau ketemu, mau silaturahim ke Ustadz. Ada perlu apa ya Bu? Insya Allah nanti saya ceritakan ketika di rumah Ustadz. Sore harinya setelah sholat asar, ibu itu datang ke rumah dengan suaminya. Saya persilakan duduk. Ibu, maksud kedatangan ibu ke sini apa? Ustadz, yang pertama saya mau matur kepada Ustadz dan mau bercerita tentang penyakit saya selama 3 tahun tidak kunjung sembuh-sembuh Ustadz. Sakit apa itu Bu? Sakit kepala, bukan migrain. Tapi setiap sore dan menjelang maghrib itu seakan dipukul dengan palu. Padahal di kepala saya tidak palunya. Kadang-kadang juga Ustadz seakan-akan ada paku yang nusuk-nusuk, padahal tidak ada pakunya. Sudah di ronsen Bu, udah ke dokter. Sudah Ustadz, dokter mengatakan tidak ada penyakitnya. Ketika di ronsen tidak ada apa-apanya di kepala, normal kepalanya. Tapi yang saya rasakan kayak diketok palu, kayak ditusuk paku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian saya menyuruh ibu coba membaca Al-Fatihah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Fatihah pertama kali ibunya mual. Al-Fatihah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mualnya langsung narik ke atas.
Kemudian Al-Fatihah ketiga, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ibu itu kemudian memuntahkan cairan dari mulutnya berwarna kuning. Suaminya langsung ngambil kresek plastik kemudian dimuntahkan ke situ, Bapak Ibu. Berbarengan dengan muntahnya ibu tadi, dengan izin Allah penyakit yang selama 3 tahun tidak kunjung sembuh-sembuh, dengan izin Allah sembuh seketika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau katakan kepada ibu, Bu, sering membaca Al-Quran, anaknya diajari Al-Quran, kayak anak-anak yang di atas niku ya Al-Fatihah hafal di luar kepala, Al-Quran lancar. Anaknya diajari Al-Quran, Bu. Bapaknya, suaminya sering baca Al-Quran di rumah, Bu. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, begitu loh. Karena dalam Al-Quran itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa nazzil minal Qur'ani ma wa syifa. Al-Quran itu syifa, obat, penyembuh, baik penyakit medis dan non medis. Penyakit yang medis seperti apa, Ustadz? Stres, kumat asam lambung, kumat asam urat, kumat asam asing, barangkali ada penyakitnya. Tapi karena kita membaca Al-Quran, stres hilang, tenang pikiran. Itu medis. Yang non medis, Ustadz, ya kayak ibu ini udah non medis itu. Dokter angkat tangan, di ronsen tidak ada apa-apanya. Ketika membaca Al-Fatihah muntah seketika dengan izin Allah dan penyakitnya hilang. Ustadz, saya tidak bisa baca Al-Quran, grotal geratul. Bu, ketika ibu belajar Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran, grotal geratul, dipahalai oleh Allah. Falahu ajroni, orang yang baca Al-Quran dan belajar itu dipahalai 2 pahala. Yang pertama karena dia belajar grotal geratul itu, kemudian karena dia membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran pahalanya banyak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pahalanya bukan 1. La aqulu sabda Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Alifun harfun, alif itu 1 huruf. Mimun harfun, mim 1 huruf. Lamun harfun, berarti 3 huruf. Dan setiap huruf-hurufnya al-hasanah, ada kebaikan dan pahala. Bi asri amsalihah, dengan 10 kali lipatnya. Ibu membaca alif lam mim 30 pahala. Yasin 20 pahala. Kaf ha ya ain shad 50 pahala. Nun 10 pahala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dipahalai oleh Allah berlipat-lipat. Ajari anaknya, Bu. Ustadz, caranya bagaimana? Panggil Ustadz. Yang di sini Ustadz siapa namanya? Mas Khairi, Ustadz Khairi misalkan. Panggil ke rumahnya. Ustadz, ajari saya, suami saya, anak saya biar bisa baca Al-Quran. Bulan Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Quran. Terlebih, Bu, Allah firmankan dalam Al-Quran, bukan hanya syifa, obat, tapi warahmatul lil mu'minin. Bukan hanya obat medis dan non medis, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan diberkahi rumahnya. Keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya dijadikan oleh Allah anak yang soleh-soleha. Rizkinya diberikan oleh Allah rizki engkang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baca Al-Quran, Bu, gitu. Ketika ibu membaca Al-Quran, ada anak nangis-nangis, jangan dinyain dangdut, los dol misalkan, jangan. Bacain Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya tidur, disetelin surat Al-Fatihah, disetelin juz amma, disetelin juz 1, juz 2, juz 3. Biar anaknya apa? Berkah, pinter. Bisa pinter, Ustadz? Bisa. Rahmat, warahmatul lil mu'minin. Ada anak yang sering membaca Al-Quran, dicucurkan rahmatnya kepadanya.
Contohnya Musa umur 6 tahun, keliling dunia Bapak Ibu. Haji berkali-kali. Ke Mekah lagi ngapain? Ke Mekah selain haji umroh, dia dipanggil oleh pemerintahan Arab naik ke atas panggung membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran, hafal di luar kepala. Ke Pakistan dia maju di panggung, dia membaca Al-Quran. Ke Malaysia dia maju membaca Al-Quran. Karena berkah dia hafal Al-Quran. Ada orang yang sering membaca Al-Quran, kalau pernah menjadi jurinya Bapak Ibu di sebuah SMA, semua SMP yang ada di Jogja ikut lomba itu. Lomba cerdas cermat, lomba hifdzil Quran, lomba roket air, tryout, lomba pidato dan lain sebagainya. Juara umumnya adalah SMP yang dimana kurikulumnya anak-anak didiknya harus pinter Al-Quran, hafal Al-Quran. Juara umumnya dia di SMP itu. Tryoutnya juara 1, 2, 3, 4, 5 dari SMP itu. Saya tetenin SMP itu yang kurikulumnya berbasis Al-Quran, anak-anaknya disuruh membaca pintar dan hafal Al-Quran. Bahkan roket air cerdas cermat dimenangkan juara satunya dari SMP itu. Artinya ketika kita membaca Al-Quran bukan akhirat tok yang kita dapat, dunia, kecerdasan agama dan juga kecerdasan umum didapat ketika anak kita dididik dengan sering membaca Al-Quran, dididik dengan Al-Quran. Siap Ustadz, begitu ibunya. Itu ya Bu, nanti kalau sudah pulang dari rumah belajar Al-Quran, anak-anaknya di TPK-in, dimasukkan TPA, betul nggih Bapak Ibu? Disekolahkan di sekolah Islam, dituntut untuk bisa pinter baca Al-Quran, hafal Al-Quran, biar kalau ibu meninggal, bapak meninggal, suaminya meninggal, anaknya yang pinter Al-Quran itu ngirim nanti, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, nyambung ke orang tuanya yang sudah wafat. Itu investasi ibu itu, anak itu. Siap Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran, yang penting anak saya bisa baca Al-Quran, per hurufnya dikalikan oleh Allah masuk ke rekening akhirat saya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.